Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani Saputra. NIM E1031231018. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan 2023. Dan ini mata kuliah dasar-dasar manajemen. Oke, di sini saya menyampaikan apa itu stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian. Ini menurut pendapat saya yang saya tulis di laptop ini stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian itu adalah prinsip manajemen yang menekankan pentingnya keamanan kerja dalam suatu organisasi. Nah, stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian ini merupakan upaya menghindari seringnya terjadi proses pergantian yang berakibat pada terganggunya pekerjaan yang sedang dijalankan. Nah, hal ini juga dapat meminimalkan perubahan dan pergantian yang sering, seperti organisasi harus berupaya mempertahankan tenaga kerja yang stabil dan menghindari perubahan yang berlebihan. Oke, di sini ada satu orang yang saya wawancara, yaitu bapak saya sendiri ya, itu Pak Robi namanya. Nah, jadi Pak, apakah Bapak tahu Pak stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian Pak? Nah, jadi itu Pak, stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian itu yaitu stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian yang mempertahankan karyawan dalam organisasi untuk jangka waktu yang lama. Nah, tujuannya itu Pak seperti meningkatkan keamanan dan kesejahteraan karyawan dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi. Lalu yang terakhir meningkatkan daya saing organisasi. Nah, itu tadi tujuannya Pak. Ini manfaatnya. Manfaatnya itu ya seperti meliputi keamanan dan kesejahteraan karyawan, peningkatan motivasi dan produktivitas, loyalitas dan retensi karyawan, serta efisiensi, produktivitas, keahlian dan inovasi bagi organisasi Pak. Nah, jadi ini ada satu kelebihannya ya. Ada di sini mungkin ada 4 lah. 4, jadi kelebihannya itu ada efisiensi dan produktivitas, yaitu mencakup karyawan memiliki stabilitas dalam posisinya, yang dimana mereka ini memiliki waktu yang cukup memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab mereka yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas Pak, seperti itu. Dan yang kedua, kontinuitas itu mencakup seperti masa jabatan tadi itu, stabilitas masa jabatan memastikan kontinuitas dalam operasi organisasi dan meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh pergantian personal Pak. Nah, yang ketiga itu ada loyalitasnya Pak. Loyalitasnya itu seperti karyawan yang memiliki keamanan kerja cenderung lebih setia terhadap organisasi atau tempat yang dimana dia itulah seperti bekerja gitu Pak, merasa lebih puas dengan kerjaan mereka tadi itu Pak. Nah, yang keempat ada penghematan biaya itu Pak. Di situ di mana suatu organisasi dapat menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan dengan mempertahankan karyawan, yaitu dalam posisi mereka untuk jangka waktu yang lebih lama ke depannya Pak. Tapi di balik kelebihan ini Pak, pastinya ada kekurangan Pak. Nah, kekurangannya itu ya seperti ini Pak. Satu ya, ada stagnasi dan kurangnya inovasi. Jadi karyawan tuh tetap dalam posisi yang sama untuk waktu yang sangat lama. Ini dapat menyebabkan stagnasi dan kurangnya inovasi. Nah, yang keduanya itu kurangnya peluang untuk promosi. Jadi jika tidak ada perubahan dalam struktur organisasi, maka itu strukturnya pasti gitu-gitu aja Pak, kan pasti kan gitu. Jadi karyawan mungkin merasa tidak ada peluang untuk promosi dan peningkatan karir tadi. Jadi stuck di situ ya, stuck di situ. Dan yang ketiga, nah ini ada risiko ketergantungan nih. Risiko ketergantungannya itu jika organisasi terlalu bergantung pada karyawan tadi tertentu karena masa jabatan mereka yang panjang. Ini bisa menjadi masalah jika karyawan tersebut memutuskan untuk meninggalkan organisasi tadi Pak. Jadi kalau risiko ketergantungan itu, kalau organisasi bergantung pada karyawan, misalnya karyawannya tadi itu resign misalnya Pak, jadi organisasi itu bakalan mati kalau kita bisa Pak ya. Kalau nah, jadi ada itunya.
timpang gitu. Nah, jadi oleh karena itu penting bagi organisasi untuk mencari keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas dalam masa jabatan karyawan. Yaitu ada contohnya ya, kita sebut contohnya tadi ini sebuah perusahaan tadi memiliki kebijakan untuk tidak melakukan PHK selama karyawan menunjukkan kinerja yang baik. Ya dong, pasti perusahaan tidak mungkin mem-PHK karyawannya yang baik dong, Pak ya. Nah, hal ini pun membuat karyawan merasa aman tadi, Pak. Aman, nyaman dan damai gitu ya. Seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau yang namanya loyalitas dan stabilitas masa kepegawaian tadi, Pak. Kalau karyawan ini kinerjanya kurang baik menurut perusahaan, pasti itu ada yang dinamakan pergantian personal, Pak. Yaitu kita bisa sebut bahasa kasarnya itu PHK tadi, Pak. PHK tadi mungkin. Nah, jadi kalau yang tadi bisa berpotensi untuk masuk ke perusahaan tersebut, bisa, jadi mereka pasti itu memenuhi syarat untuk masuk ke dalam perusahaan atau organisasi tersebut, Pak. Nah, dari itu mereka lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik dan loyal kepada perusahaan. Karena tadi itu Pak, diprioritaskan lah, Pak ya. Ya. Lalu di sini kita lihat ada ini prinsip evaluasinya itu seperti objektivitas. Nah, ini berarti bahwa evaluasi harus dilakukan secara adil, Pak, dan tidak memihak. Jadi ini tidak boleh ada prasangka atau pendapat pribadi yang mempengaruhi hasil evaluasi, Pak. Jadi berdasarkan keputusan bersama lah, Pak ya. Itu keputusan bersama, tidak pilih kasih lah. Jadi sepakat kan, Pak. Dan kedua ada relevansi, Pak. Relevansi itu yaitu harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini berarti bahwa yang dievaluasi harus penting atau berhubungan langsung dengan apa yang ingin kita ketahui atau perbaiki. Nah, yang ketiga ada keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu di mana orang-orang yang akan terpengaruh oleh hasil evaluasi harus dilibatkan dalam prosesnya. Nah, ini juga membantu nih Pak untuk memastikan bahwa evaluasi itu mencerminkan kebutuhan dan pandangan mereka, Pak, pasti, Pak. Nah, yang keempat ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu ini proses evaluasi harus jelas, terbuka ya, transparansi tadi itu kan. Jadi mereka pasti tahu dan semua orang bisa mengerti juga bagaimana keputusan dibuat. Jadi ini juga bisa berarti bahwa orang yang melakukan evaluasi harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka tadi. Jadi kalau mereka salah ya mereka tanggung jawab gitu, Pak. Nah, yang kelima itu ada pembelajaran dan perbaikan. Itu tujuannya ini ada tujuannya, Pak, pasti nih kalau ada pembelajaran dan perbaikan. Mungkin ini dari evaluasi untuk belajar dari pengalaman dan membuat perbaikan tadi, Pak. Mungkin kinerjanya sebelumnya itu cenderung menurun, mungkin diperbaikan jadi makin naik lah jadi, Pak. Nah, ini kan pasti melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak, Pak. Jadi apa yang berhasil, apa yang tidak. Jadi kalau yang berhasil mungkin dia makin meningkat. Kalau dia tidak berhasil ya mungkin cenderung menurun. Sehingga perusahaan itu kan pasti mikir, oh ini masih tahan atau enggak gitu, Pak. Nah, ini juga menggunakan informasi tersebut untuk membuat perubahan yang positif, Pak. Nah, lalu ini ada unsurnya, Pak. Unsur evaluasinya itu seperti tujuan evaluasi dalam manajemen adalah untuk meningkatkan mutu program, memberikan justifikasi atas penggunaan sumber daya, memberikan kepuasan dan dalam pekerjaan, dan menelaah hasil yang telah direncanakan tadi, Pak. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya lampirkan di sini, Pak, yaitu memperbaiki dan merencanakan program yang akan datang. Dan yang kedua itu ada alokasi sumber dana dan manajemen yang efisien untuk masa sekarang dan masa depan. Yaitu yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan dan mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program. Oke, mungkin yang saya sampaikan bisa Bapak simpulkan. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi terakhirnya itu biar Bapak untuk
untuk menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Oke Pak, silakan Pak. Ya, dapat kita simpulkan dari yang disampaikan oleh kita tadi untuk sebuah keberlangsungan atau stabilitas dalam manajemen kepegawaian kan memang ada beberapa indikasi yang harus kita perhatikan. Pertama, untuk melihat keberhasilan sebuah perusahaan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan sebuah organisasi. Yang pertama adalah perekrutan. Perekrutan sumber daya manusia tidak main-main. Perekrutan sumber daya manusia itu dilihat dari kecenderungan terhadap sumber daya manusia terhadap kualitas yang dia miliki. Jangan sampai sebuah perusahaan mencari atau sebuah organisasi menempatkan seseorang sumber daya manusia tidak sesuai dengan keahliannya, maka kehancuranlah yang akan didapatkan dalam sebuah perusahaan itu. Biasakan kita lihat dari unsur kekurangannya kadang-kadang dalam sebuah perusahaan ada keluarga, masuklah keluarganya lagi, padahal keluarganya itu tidak sesuai sumber daya manusia di situ, akhirnya dimasukkan, maka adanya sifat nepotisme itu sangat berbahaya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap mutasi itu. Nah, diusahakan mutasi itu memang jangan terlalu lama. Itu akan menimbulkan sebuah kecenderungan kebosanan. Yang kedua, kesempatan. Kadang-kadang ada sesuatu bermain di situ kan. Nah, itu yang kita hindari. Jangan sampai mutasi. Kalau bisa 3-4 tahun sampai 5 tahun hilang selesaikan. Jangan sampai dia di situ dan di situ jadi kan. Nah, itu yang menjadi hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya lagi, seseorang yaitu sumber daya manusia harus memiliki yang namanya sebuah inovasi seperti yang disampaikan oleh saudara tadi. Inovasi di sini setidaknya dilihat secara berkelanjutan dan berjenjang. Sebuah perusahaan ingin memakmurkan atau ingin memajukan perusahaannya, paling tidak punya inovasinya apa gitu kan, untuk menarik perhatian kepada masyarakat itu apa. Misalnya dia membuat sebuah produk yang menarik kepada masyarakat sehingga masyarakat mau membeli ataupun mau melihatnya gitu kan, sebuah inovasi yang baik. Selanjutnya lagi terhadap efisiensi waktu, jangan sampai waktunya tidak digunakan dengan sebaik mungkin, sehingga kalau tidak digunakan dengan sebaik mungkin maka terjadi tadi stagnan itu kan adanya tidak berjalan di tempat jadinya kan. Seorang sumber daya manusia jangan sampai tidak menggeluti sebuah inovasi, jangan sampai tidak menciptakan sebuah inovasi, bahkan tidak memegang. Ketika ditanya kamu bisa apa, tidak bisa apa-apa. Nah, itu yang sangat tidak kita inginkan. Nah, salah satu prinsip yang sangat baik dalam manajemen sebuah kepegawaian ini adalah seperti kita mengacu kepada manajemen ekonomi, yaitu ada sistem yang namanya POAC. POAC itu planning, organisasi, actuating, controlling, dan evaluasi. Jadi ada evaluasi juga terakhir kan. Nah, yang pertama ada planning. Planning tadi saya ada disampaikan juga, ada planning. Planning itu perencanaan. Misalnya sebuah perusahaan ingin membuat produk apa, jadi dibuatlah sebuah perencanaan. Tentunya dibuatlah orang-orang di dalamnya, dibuatlah sejenis kayak model panitia kecilnya atau yang membidangi siapa sesuai dengan sumber daya manusianya masing-masing. Actuating lalu dilaksanakan kan. Controlling, nah seorang pimpinan jangan lepas tangan ya, nanti ketika sudah dilaksanakan, sudah direncanakan, maka dia adalah kontrol jangan sampai tidak dikontrol. Ini biayanya bagaimana, progresnya sudah sampai semana, sudah berapa persenkah terjadinya terlaksananya. Nah, nanti ada yang namanya kontrol evaluasi itu nanti dievaluasi yang tidak targetnya tidak tercapai bagaimana gitu kan, yang sudah tercapai bagaimana. Nah, kalau POAC ini sudah dilaksanakan, insya Allah sebuah manajemen kepegawaian maupun organisasi akan berhasil dengan yang sesuai dengan yang diharapkan. Saya rasa itu saja yang dapat saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Oke, itu menurut saya kesimpulan itu sangat relevan ya, di mana suatu organisasi itu harus memiliki karyawan yang sesuai yang organisasi itu mau ya, atau perusahaan itu mau. Karena kalau tidak, mungkin perusahaan ini akan hancur tadi itu, atau organisasi ini akan hancur ya, seperti itu ya. Bisa saya sampaikan dan terima kasih juga untuk Bapak. Ya, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.